Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat UMKM Kabupaten Batang. Kali ini kita mau bahas ya tentang BPUM tahun 2021. Pagi ini kita sudah dengan Bapak Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Batang. Selamat pagi, Pak. Ya. Yeah. Begini Pak, ini kan masyarakat Kabupaten Batang itu sudah banyak yang bertanya mengenai BPUM 2021 karena infonya dari kementerian juga sudah dimulai ya Pak untuk pendaftarannya. Kita sedikit membahas mengenai BPUM saja Pak. Mungkin bisa saya mulai nggih Pak untuk pertanyaan dari masyarakat itu kapan bisa dimulainya pendaftaran untuk BPUM 2021 Pak? Kalau untuk di Kabupaten Batang. Mohon maaf semuanya yang ada di sana, teman-teman UKM, saudaraku, sahabatku yang berusaha semuanya UKM Kabupaten Batang. Perlu kami sampaikan bahwa pendaftaran bagi UKM untuk BPUM, bantuan pemerintah dari Kementerian Koperasi dan UKM akan dibuka tanggal 12 April. Mbak Ayu, nanti tanggal 12 April kita buka, kemudian bagi UMKM itu bisa mengisi lewat aplikasi. Baik, berarti mulai hari Senin ini nggih Pak? Untuk pendaftaran dimulai tanggal 12 April 2021 ya Sobat UMKM. Jangan lupa dan jangan sampai melewatkan momen-momen yang sangat membahagiakan ya bagi UMKM. Kemudian kalau untuk terakhir pendaftarannya di tanggal berapa Pak? Jadi untuk kuartal 1 atau kuartal itu ya berarti 4 bulan ke depan, ini UMKM itu akan dicairkan oleh kementerian. Dan karena ini kita membuka tanggal 12, di sana akan berakhir nanti tanggal 30, sekitar tanggal 30 Maret. Sehingga kita nanti menutupnya itu tanggal 23. Kenapa kok harus tanggal 23? Karena kita masih menyelesaikan berkas-berkas yang harus diselesaikan, kemudian pengiriman dan lain sebagainya kita bilasi. Istilahnya dibilasi syarat-syarat itu sehingga mudah-mudahan terakhir di kita, di dinas tanggal 23 ini, nanti tanggal 30 sudah selesai. Berkas-berkas itu kita kirim. Baik, berarti sekitar tanggal 23 ya Pak, jika tidak ada perubahan. Nanti kalau ada perubahan kita bisa informasikan kembali di linknya kita, di Instagramnya kita juga akan kita informasikan. Kemudian Pak, ini juga banyak yang bertanya, kalau untuk yang BPUM 2021 ini, nanti nominalnya yang didapatkan berapa sih Pak? Katanya di luar sana kan sudah banyak info bahwa nominalnya berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau tahun 2021 ini sesuai dengan dari Kementerian Informasi dan Sosialisasi yang sudah kita terima, masing-masing UKM itu akan menerima 1,2 atau 1.200.000. Kalau kemarin 2.400.000, namun demikian tahun ini kita separuh, 1,2 itu berarti separuh dari tahun 2020. Kalau untuk penyalurannya Pak, ini banyak yang bertanya, penyalurannya itu seperti apa? Apa akan langsung disalurkan atau mereka harus mengambil ke suatu tempat? Begitu Pak, pripun Pak? Jadi mohon maaf, seperti yang sudah-sudah, itu lewatnya tetap BRI. Satu, penyalurnya lewat BRI, kemudian nanti masing-masing yang diverifikasi, karena verifikasinya dari pusat. Ya. Baik. Karena verifikasinya dari pusat, berarti kita nunggu verifikasi. Kalau yang lolos, nanti akan dapat SMS bahwa saudara mendapat, nah itu saya seperti yang BPUM tahap 1 dan tahap 2 2020. Sehingga nanti bisa dicairkan di masing-masing unit. Tidak usah di cabang semua, kemudian antri kayak kemarin sebelum subuh, ada yang tidur di alun-alun dan sebagainya. Itu nanti di unit semuanya bisa dicairkan. Dan yang kedua, nanti akan kami koordinasikan dengan Kepala Cabang BRI
Batang. Baik, berarti nanti kalau untuk penyaluran langsung ke rekening BRI ya, tidak usah khawatir bagi yang belum mempunyai rekening BRI, nanti kalau dinyatakan lolos itu akan dibuatkan rekening baru dari BRI. Dan seperti tadi sedikit yang disinggung sama Pak Subianto ya, kalau untuk seleksi itu yang memverifikasi itu langsung dari pusat, dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi dari Dinas Perindakop dan UKM itu kita hanya menyalurkan data para pemohon BPUM saja. Begitu ya, Pak? Kita hanya mendaftar data ya. Kemudian Iya. data ini tidak sama dengan tahun kemarin. Kalau kita sekarang ini kan nanti ada tambahannya. Tambahannya sekarang adalah ada KK. Nah, Baik. ini yang perlu diketahui oleh UMKM yang kemarin sudah mendaftar itu harus melengkapi. Itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Kalau untuk mengenai kriteria penerima ini, Pak, Ya. kan banyak yang menanyakan, itu kriterianya seperti apa saja yang mereka bisa menerima BPUM di tahun 2021 ini, Pak? Kalau kriterianya bagi usaha yang pertama adalah belum pernah mendapat dana BPUM, yang pertama itu. Kemudian yang telah menerima BPUM tahun anggaran sebelumnya. Jadi bisa satu tadi itu yang belum pernah mendapat atau yang sudah mendapat. Yang ketiga tambahannya adalah yang kemarin itu mendapat tapi belum bisa dicairkan. Baik. Jadi nanti itu semuanya bisa diajukan. Ya, baik Pak. Berarti yang sudah sudah pernah mendapatkan pun kali ini mereka tetap bisa mendapatkan, dan yang belum pernah mendapatkan mereka juga sangat bisa untuk mendapatkan ya Pak, dengan syarat kriterianya itu memenuhi begitu. Baik. Ada tambahan Mbak, dan bagaimana Bapak? Tidak dalam rangka menerima KUR. Oh Pada iya. saat ini dia Ya. tidak menerima program KUR. Kalau Baik. menerima program KUR, mohon maaf, karena ini merupakan persyaratan, Ya. itu harus ya tidak boleh istilahnya itu. Kemudian pegawai juga tidak boleh. Polri, TNI, keluarganya juga tidak boleh menerima ini. Baik. Berarti ASN, TNI, Polri, kalau tidak salah pegawai BUMN, BUMD itu juga tidak bisa ya Pak? Sama, intinya ya. Sama karena itu pegawai. Ya, baik. Yang punya KUR, mohon bersabar, memang persyaratan sejak dulu dan sekarang juga sama ya, tidak bisa untuk aksesnya. Kemudian Pak, kalau untuk syarat penerima BPUM itu apa saja Pak? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang ada di sana, persyaratan yang nanti akan disampaikan itu persis nanti di aplikasi. Di aplikasi itu ada warga negara, harus berwarga negara Indonesia. Memiliki, intinya itu harus memiliki NIK, elektronik atau KTP elektronik. Di sana kan ada NIK-nya. Di sana ada NIK-nya, yaitu memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pelaku usaha juga harus memiliki usaha. Memiliki usaha itu jangan ngambil miliknya orang lain. Nah, milik usaha itu harus disertai dengan surat keterangan. Kalau itu di desa, berarti mereka harus ada surat keterangan desa bahwa yang bersangkutan atau UKM itu memang berusaha. Kemudian tadi yang sudah disampaikan itu termasuk persyaratan, bukan pegawai dan sebagainya, itu kan masuk dalam persyaratan. Nah, yang intinya Bapak Ibu sekalian, bagi para pelaku usaha itu bisa mendaftar lewat lewat aplikasi. Kemudian setelah mendaftar aplikasi, mohon maaf ini agak berbeda karena yang kemarin sudah mendapat BPUM itu kan belum ada data KK. Sekarang kan harus persyaratan KK. Nah, berarti dilampirkan KK-nya ya Pak ya? Kalau kemarin tidak ya? Ya, harus dilampirkan KK. Kemudian nanti kan aplikasi itu kan ada memuat persyaratan yang hampir sama. Kalau tidak memenuhi berarti nanti kodenya nyala, kedip ya, merah itu kan, sehingga dia tidak bisa melanjutkan aplikasi itu. Nah, itu
mudah-mudahan ini kemudian ada tambahan satu lagi, dia harus membuat surat keterangan mutlak tanggung jawab bahwa yang bersangkutan datanya adalah benar. Begini Pak, ini kan sudah banyak yang tanya, namun mohon bersabar ya untuk Sobat UMKM, nanti pertanyaan kita akan buka di sesi tanya jawab setelah penjelasan dari Pak Subianto. Pak, ini kalau untuk pembukaan kan nanti hari Senin, kira-kira akan dibuka di pukul berapa Pak? Supaya masyarakat itu siap, mereka akan mendaftarnya di hari Senin itu jam berapa, begitu? Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar, karena hari Senin. Sekarang mohon dipersiapkan. Berkas mohon dipersiapkan yang tadi kami sampaikan itu, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan nanti kami akan kita sampaikan lewat medsos, kemudian Instagram, dan yang sebagainya, yang kaitannya dengan medsos, mudah-mudahan itu bisa sampai ke semua masyarakat. Nah, kemudian di sana nanti juga ada aplikasinya. Nah, aplikasi itu untuk membuka bagi ibu-ibu yang tidak bisa membuka, itu ya mungkin bisa pakai, sarannya memang harus punya handphone atau telepon. Nah, itu nanti bisa anaknya yang minta tolong anaknya. Kalau itu pelaku usaha KUB misalnya, ya bisa minta tolong kepada usaha teman-teman kelompoknya gitu. Baik. Saya kira itu. Yeah. Kalau untuk data apa saja Pak yang perlu disiapkan, jadi ketika nanti hari Senin mulai pembukaan pendaftaran, itu masyarakat itu sudah punya data-data lengkapnya, apa yang harus mereka unggah di linknya kita, dan apa yang harus mereka siapkan untuk dikumpulkan ke Dinas Perindako, Pak. Oke, jadi begini, untuk syarat-syarat yang harus dipersiapkan, itu yang pertama jelas KTP elektronik. Kalau itu persyaratan utama, karena BAINIK, sekarang itu BAINIK semua. Kemudian yang kedua, KK. Nah, KK itu juga dipersiapkan. Kalau sekarang mungkin dicari tidak temu, berarti dicari sampai ketemu. Kalau tidak punya, berarti harus minta ke Dinas Catatan Sipil, minta KK. Kemudian pengisian juga harus betul. Masalah tanggal lahir jangan sampai salah. Nama juga jangan sampai salah. Nama misalnya ejaan lama dan ejaan baru. Kalau usia-usia seperti saya itu dulu J itu D dan J. Sekarang hanya J saja. Saya kira ejaan-ejaan itu yang harus disesuaikan. Antara nik kemudian kakak itu harus sama. Namanya harus sama di situ. Kemudian harus dipersiapkan dua ya, persiapan satu tadi KTP, KK, kemudian alamat usaha atau bidang usaha. Nah, kemudian surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha itu juga harus diurus sekarang. Misalnya belum punya surat usaha harus diurus. Sehingga dan kalau di seperti tahun kemarin ada foto bahwa usahanya itu ada, memang ada usahanya. Kalau usahanya ada, berarti foto usaha itu ada, misalnya lokasi dan sebagainya. Kemudian nanti minta surat keterangan dari desa. Kemudian bagi yang lain yang agak maju, barangkali bisa mengusut, kan ada izin usaha yang diterbitkan yaitu NIB, itu bisa juga. Jadi bisa SKU, bisa NIB, itu persyaratan. Kemudian handphone itu juga dipersiapkan karena nanti tetap lewat handphone anaknya, lewat siapa, itu tadi. Yang harus dipersiapkan itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sekarang dipersiapkan, nanti hari Senin kita akan buka sesuai dengan bukanya jam dinas. Berarti jam 9 nanti sudah bisa dibuka. Hari Senin itu jam 9 bisa dibuka lewat aplikasi. Ngeten nggih. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua.
mas-mas, dulur-dulur, Mbak Yu yang berusaha agar bisa dimengerti. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan atau yang belum ada bisa diberitahukan kepada teman-teman di sebelahnya, samping rumah, kanan kiri rumah, depan rumah, termasuk ini harus disosialisasikan bersama. Kemudian kalau ada Pak Camat, mungkin lewat Pak Camat juga bisa menyampaikan, Pak Kepala Desa menyampaikan, Pak RT, Pak RW semuanya bisa menyampaikan agar usulan kita itu bisa memenuhi persyaratan semuanya. Karena persyaratan itu kita menyampaikan persyaratan, semuanya nanti yang menyeleksi itu adalah dari kementerian. Saya kira itu. Baik Pak, berarti ini untuk masyarakat yang hari ini mengikuti live streamingnya kita, nanti bisa dibagi informasinya ya ke lingkungan sekitar, ke tetangga boleh, saudara juga boleh, ke teman-temannya juga boleh, bahwa kita akan ada pendaftaran di hari Senin dengan syarat-syarat yang sudah diinformasikan. Pak, ini juga kemarin banyak yang bertanya Pak, berkas apa saja yang harus dikumpulkan ke dinas Pak? Selain yang tadi diunggah lewat linknya kita, itu berkas apa saja yang perlu dikumpulkan? Itu untuk untuk meyakinkan kita itu tadi ada aplikasi yang tidak masuk di aplikasi. Yang tidak masuk aplikasi yaitu surat keterangan mutlak itu tidak masuk di aplikasi. Itu disampaikan ke kita karena ini merupakan persyaratan bahwa tanggung jawab mutlak itu harus dilampirkan. Nah, yang kedua tambahan kami juga ini ya foto usahanya. Karena biar tahu ini usahanya getuk, ini usahanya lontong, ini usahanya sate, ini usahanya dan sebagainya. Baik, berarti seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian surat keterangan usaha ya, NIB yang dilengkapi dengan surat keterangan usaha. NIB itu dan dilengkapi dengan SKU Pak, surat keterangan usaha dari desa, ditambah foto usaha yang menunjukkan bahwa Sobat UMKM itu benar-benar mempunyai usaha, dan foto usahanya jangan menggunakan foto usaha tetangga ya. Jadi foto usaha milik sendiri disertai fotonya Sobat UMKM disertakan di fotonya tersebut, begitu Pak. Kemudian Pak, ini tadi sedikit ada pertanyaan dari masyarakat, kalau misalkan yang dia domisili usahanya itu di Batang, tapi KTP-nya itu tidak di Batang, itu bagaimana Pak? Bisa atau tidak daftar di Batang? Ini mohon maaf, kita akan membantu semuanya. UKM kita harus kita bantu agar mereka tidak kesulitan. Tadi yang KTP-nya misalnya, contoh aja ya, orang jualan bakso, misalnya kan gitu. Rumah sesuai KTP-nya adalah Boyolali. Kemudian karena itu usahanya di Batang, kita nanti tetap mendaftarnya di Batang. Tidak usah pulang ke Boyolali, karena kalau pulang ke Boyolali dengan keluarganya uangnya habis, kan? Ya kan akan percuma kita mendapat bantuan. Kemudian yang contoh lagi, yang jauh lagi, usaha sate, contohnya sate. Ini KTP-nya Madura. Nah, kalau dia pulang ke sana kan habis ongkosnya untuk buat ongkos mengurus KTP mendaftar di Madura, sehingga kami membuka semuanya sesuai dengan tempat usaha atau domisili tapi dilengkapi SKU tadi, yang SKU surat keterangan usaha. Oke, gitu ya. Berarti intinya yang dia usahanya di Batang, namun KTP-nya bukan di Batang, masih tetap bisa daftar di Batang ya, namun harus dilengkapi dengan surat keterangan usaha dari tempat dia jualan. Misal di Kelurahan Kasepuhan, berarti itu nanti dari surat keterangan usaha ke Kelurahan Kasepuhan. Begitu ya Pak Pi ya? Ya, seperti itu. Ya. Baik, ini sepertinya sudah cukup Pak yang kita bahas, karena tadi seperti syarat-syarat yang online-nya juga kita sudah sampaikan, kemudian yang syarat berkas yang harus dikumpulkan sudah kita sampaikan. Saatnya kita untuk menjawab beberapa pertanyaan ya Pak dari Sobat UMKM. Ya, baik, live chat-nya kita. Sebentar, saya baca satu persatu ya. Dari siapa tuh Mbak yang atas? Dari yang teratas, Mas Hanif. Mbak Tina Roha. Mbak Tina. Oh iya. Baik, ini yang di bawah ya, Mbak Tina Roha. Itu ada pertanyaan, Pak Bi, Mbak Ai mau tanya, kalau yang usaha perikanan bisa mendapat BPUM tidak Mbak? Karena belum pernah tersentuh
mendapatkan bantuan apapun. Ini kan Bapak. usaha produktif. Yang penting orang yang produktif, ya usaha apapun, itu perikanan, itu peternakan, semuanya bisa. Karena masuk di kriteria UKM. Ya, bisa, semuanya bisa. Yang perikanan misalnya apa ya, jualan apa itu perikanan itu apa? Misalnya begini, jualan pindang. Nah, bisa. Kemudian apalagi yang perikanan tuh? Mungkin dia Contoh, ternak ikan begitu ya Pak ya maksudnya. ternak ikan juga bisa, macam-macam. Ternak ikan, kemudian pindang, kemudian bisa terus yang lain-lain. Perikanan semuanya bisa. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Sebentar. Ini Pak, ada yang unik bertanya Pak. Izin bertanya dari Ayutri Anjani ya. Wah, sama ini namanya Ayutri. Apakah benar apabila di tahap 2 sudah mendapatkan, di bulan ini mendapatkan? Begitu Pak. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa yang mendapatkan BPUM tahun 2021 itu adalah semua penerima BPUM tahun 2020. Ditambah dengan BPUM tahun ini yang baru. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi yang kemarin belum cair, bisa didaftarkan. Ya. Intinya itu. Ya. Jadi jelas ya. Ya. Tahap 2 bisa daftar, tahap 1 bisa daftar, kemudian yang belum cair pun bisa daftar. Baik. Ada juga Pak yang bertanya, saya buka yang di Instagram ya, yang live di Instagram. Ini ada beberapa yang bertanya di Instagram. Kalau misalkan KTP-nya sedang diproses, itu pakai resi bisa atau tidak, Pak? Sebagai surat keterangan untuk KTP elektroniknya, dia kan masih diproses. Itu kan hubungannya dengan ya, KTP ya. Ini kan harus E. Harus E. Ya mudah, kalau E-nya sudah ada, nomor NIK-nya itu sudah tercantum, walaupun surat keterangan masih diproses, tapi minta E-nya saja. Baik. Nomor yang penting aja. Berarti ya. NIK-nya ya Pak ya, nomornya berarti ya. Sudah ada, yang penting seperti itu. Kalau tidak ada NIK-nya nggak usah bisa proses, karena ini basis datanya itu. Oh iya, baik. Kemudian ini banyak yang bertanya, nanti berkasnya dikumpulkan di mana Pak selain di aplikasi? Terus kalau sudah punya izin usaha, apakah harus minta surat keterangan mutlak dari desa Pak? Begitu. Jadi kan begini, kalau surat keterangan dari desa itu kan yang apa ya? Yang ber-KTP di luar Batang. Kalau surat keterangan keseluruhan domisili lah. Kalau surat domisili kan yang berluar Batang. Nah, ini bisa diurus di kita. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan apa tadi? KTP. Nah, ber-KTP. Ini KTP-nya mudah-mudahan ya tadi tolong ya. Tolong kalau yang belum jelas, tapi tidak usah semuanya. Nanti aplikasi itu diisi. Misalnya kok belum ada, jenengan nggak bisa melanjutkan aplikasi karena tertahan. Nah, kemudian misal yang kaitannya dengan apa surat keterangan usaha itu ya yang sudah berizin itu ya surat keterangan usaha itu karena ini harus NIB itu sebetulnya sudah bisa. NIB, SKU, kemudian apa surat IU kemarin MK. IUMK bisa. Itu kan termasuk di dalamnya di situ. Itu masih bisa, Pak. Baik. Nanti pendaftarannya seperti itu ya, syaratnya harus ada NIB dan juga bisa dilampirkan SKU. Apalagi nanti ketika pencairan di bank itu wajib betul. SKU ya Pak ya. Wajib. Jadi harus dari desa itu wajib begitu. Mohon maaf ya, nanti harus di bank itu biasanya harus bawa itu syarat dari kita sudah diverifikasi. Tolong kalau kita nanti dari bank kan minta ada verifikasinya enggak. Nah, kalau sudah ada verifikasi itu nanti bank oh berarti ini syaratnya lengkap. Pasti dari bank akan mencairkan. Ada lagi? Ada lagi Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum dari beberapa pertanyaan di Instagram ya. Intinya yang sudah pernah dapat di 2020 dan saat ini mendapatkan lagi.
apakah dia itu bisa mencairkan langsung atau harus dengan proses membawa berkas ke Dinas Perindakop UKM Batang dulu, Pak? Oke, jadi ini demi tertib administrasi ya, satu. Kemudian kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan, sehingga walaupun kemarin yang sudah mendapat kemarin sekarang misalnya kok sudah mendapat SMS dan sebagainya, itu belum bisa langsung otomatis dicairkan. Karena itu ada tambahan data tadi, tambahan datanya kan KK. Nah, sehingga nanti setelah ngisi aplikasi, nanti harus mengumpulkan persyaratan administrasi. Ya. Berarti intinya yang sudah mendapatkan di 2020 dan tahun ini sudah mendapatkan sudah ada notifikasi untuk mendapatkan lagi, contohnya di formnya BRI atau mendapat SMS notifikasi, berarti Sobat UMKM harus tetap mendaftar ulang melalui linknya kita dan harus mengirimkan berkasnya ke Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Batang. Gitu ya, Pak. Baik, sebentar. Sedikit lagi ya, Pak, pertanyaannya ya. Bisa dipilihkan, Mas Hanif? Jangan cepat-cepat, Mas. Sebentar, baca live chat-nya sebentar, Mas. Jangan cepat-cepat. Natasha, itu Mbak. Yang mana, Pak, Bu, kalau yang tahun lalu sudah dapat, apa benar tahun ini bisa mendapat? Nah, ini pertanyaannya diulang-ulang lagi ya. Yukta Natasha. Pak Bu, kalau yang tahun lalu sudah dapat, apa benar tahun ini bisa mendapatkan lagi? Baik, yang tahun lalu sudah mendapatkan, tahun ini bisa mendapatkan lagi, namun tidak semuanya bisa mendapatkan ya Pak. Intinya ada yang dapat, ada yang tidak. Itu tergantung dari seleksinya dari kementerian. Begitu, kita kembalikan lagi seleksinya kan ke kementerian. Bisa. Baik, iya, kalau daftar bisa, namun kalau dapatnya kan belum tentu dapat ya Pak. Ya, kemudian ini ada yang tanya, bagaimana dengan usaha online Pak? Diketahui sekarang ini banyak sekali muda-mudi mulai usahanya dengan bisnis online. Baik, intinya bisnis online itu bisa atau tidak ketika ikut mendaftar, seperti itu Pak. Memang di persyaratan itu tidak dicantumkan bisnis online apa tidak online. Kalau memang kok nggak bisa, misalnya kok salah takut salah ngisi dan sebagainya itu, nah itu kan masing-masing punya ya sepakatan sendiri-sendiri, bukan dari kita. Dan minta tolong kepada pebisnis atau bukan bisnis ya menolong lah. Menolong, nek di bisnis kan lain, bisnis dengan menolong kan lain. Karena yang bersangkutan barangkali tidak bisa, Pak saya nggak bisa ngisi Pak, ini bagaimana caranya lah, ada yang, ya itu kan, ya saya pikir nggak dilarang juga, nggak ada larangan bagi kita. Berarti yang mereka usahanya online juga masih bisa mendaftarkan begitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Gus Mufti ya Mas Hanif ya itu ya. Maaf, berarti pendaftarannya online nggih. Jadi nggak ada ngumpulin persyaratan ke kantor dinas. Masalahnya bingung, kok bahasanya memakai kata ngumpulin. Ini kita ulang lagi. Jadi kita itu pendaftarannya memang melalui online, namun kita juga ada persyaratan untuk mengumpulkan berkas. Online-nya kan tadi seperti yang sudah diinformasikan Pak Subianto ya. Ada nomor KK, NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, alamat usaha, bidang usaha, NIB, nomor telepon, dan usaha. Mohon maaf kalau terlalu cepat, nanti kita di link sudah kita sertakan semuanya. Namun, setelah melakukan pendaftaran online, itu juga harus mengumpulkan berkas, begitu ya Pak, ya intinya ya? 2 kali? Ya, 2 kali. 24 jam? Ya. Karena jauh-jauh. Oh iya, baik. Tadi sudah di ada yang beberapa kali 24 jam. Yeah. Itu Kota Pekalongan, mohon maaf ya. Kota Pekalongan itu 1 kali 24 jam harus sudah kirim. Karena Kota Pekalongan hanya 3 kelurahan. Kalau kita kan jauh-jauh. Iya, kita terlalu luas ya. Tadi sudah beberapa kali disinggung sama Pak Subianto bahwa ada daftar online dan offline. Jadi saya ulas saja nih Pak. Kalau offline-nya, jadi yang sudah mendaftarkan online itu wajib mengumpulkan berkasnya itu ke Dinas Perindakop seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, NIB atau surat keterangan usaha, kemudian print foto usaha, dan itu maksimal mengumpulkannya 2 kali 24 jam setelah melakukan pendaftaran online. Jadi misalkan daftar di hari Senin, itu berarti maksimal pengumpulan di hari Rabu ya Pak? Oh ya, baik, karena Batang itu kan terlalu luas, kalau kita hanya kasih waktu 1 kali 24 jam,
kasihan yang misalkan ada di Kecamatan Gringsing atau mungkin ada di daerah Pranten itu kan iya. Dan itu mohon maaf tidak harus orang per orang satu persatu. Kalau satu persatu barangkali nanti penuh gitu kan kantor kita karena kita mohon maaf masih kondisi Covid dan sebagainya. Itu mungkin bisa lewat teman-temannya atau mungkin satu kampung barangkali terus direkap si A, si B, si C ya baru dikirim ke kita. Kalau ada yang membantu seperti itu kita matur nuwun sekali. Ada yang bantu, kalau ada yang bantu sehingga apa ya tidak berjubel. Kalau berjubel ya nanti ada Satgas Covid yang kesini malah dibubarkan. Baik, gitu. Berarti intinya bisa kolektif ya Pak, misalkan daerah-daerah yang cukup jauh bisa kolektif, satu desa, misal ada berapa orang yang mau berangkat, dititipkan, begitu ya, yang penting sudah daftar online maksimal 2 kali 24 jam. Yang ada tambahannya tadi juga harus disertakan, foto sama tanggung jawab mutlak itu harus disertakan kan, itu harus ada kan begitu, tambahannya selain di aplikasi nanti. Bentar ya, kita baca lagi pertanyaannya dari Instagram. Yang halonya, jawab pertanyaan jangan diulang terus. Oh baik. Kemudian, benar. Baik. Kasih pengumuman aja di IG atau sosmed manapun. Baik, kita akan tetap share informasi di Instagramnya kita ya. Instagramnya kita itu @disprindakop UKM_Batang dan juga bisa menyimak di IG-nya Cinta Produk Batang. Itu 2 Instagram resminya dari kita. Nanti bisa disimak terus, kita akan informasikan melalui feed atau melalui story, Insta Story. Begitu. Jangan sampai terlewatkan, kita akan selalu share informasinya, begitu. Atau mungkin juga bisa DM dan mohon maaf kalau DM tidak bisa dibalas satu persatu karena yang tanya super banyak, Pak. Terlalu banyak pertanyaan. Sangat baik, sangat banyak sekali yang tanya ke kita setiap harinya. Bahkan beberapa juga ada yang mereka datang ke kantor ya untuk menanyakan, namun kita tidak bisa menemui satu persatu. Tadi aja sudah banyak yang tanya itu di bawah. Ya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Admin, yang kira-kira luput dari kita? Oh baik, alamatnya di Sprindakop dan UKM itu di mana? Baik, kita ada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 27 Batang, tepatnya di Matangan Batang ya, sebelahnya kantor KPP Pratama Batang dan Dinas Pendidikan. Ini maaf ini, kalau UMKM orang ngerti kantornya Batang itu UKM kan Dinas Perindustrian Perdagangan lucu. Iya, kadang ada yang masih tidak tahu Pak, kantornya di mana sih Mbak? Padahal kan kantornya jelas ya, di sebelahnya KPP Pratama dan di sebelahnya kantor Dinas Pendidikan Batang. Ya, begitu. Kita diupdate kantor pajak sama Dinas Pendidikan. Nek orang ngerti teh ya kebangetan. Ya. Memang kadang ada yang bertanya. Ada lagi Mas Admin yang kira-kira pertanyaannya penting dan harus dijawab sekarang? Baik, dari Wildan Taekwondo, Mbak izin tanya, untuk usaha kuliner yang di alun-alun Batang itu kan SK-nya tidak bisa dibalik nama, sedangkan untuk SK saya itu atas nama nenek saya, tetapi yang mengelola sekarang saya sendiri itu bagaimana? Jadi kalau untuk SK-nya itu kan jualan di alun-alun menggunakan SK neneknya Pak, sedangkan sekarang dia yang mengelola, itu bagaimana? Ini hubungannya dengan yang pengelola itu bukan BPUM kalau ini luar dari BPUM. Ya kalau neneknya kan nggak apa-apa sih, wong yang tertera gitu. Kalau mau tak tolong datang saja ke bidang pasar dan pengelola PKL di Dinas Perindakop aja Mbak, biar langsung ke sini saja, nanti kan akan dijawab. Kalau ini kan beda dengan BPUM. Ini urusannya shelter nih. Ya, itu urusannya shelter. Tapi mungkin sepenangkapan saya Pak, yang ditanyakan Masnya, kalau dia mau daftar BPUM itu bagaimana? Apa dia menggunakan nama dia atau bagaimana? Mungkin bisa membuat izin usaha atas nama dia sendiri, begitu ya Pak? Bisa namanya usaha kan ya. Nama usahanya. Kalau walaupun itu SK-nya masih neneknya, kan yang usaha kan yang bersangkutan. Ya, baik.
Wah, ini ternyata yang tanya itu banyaknya. Secara garis besar ya, tanyanya linknya apa sih? Kita harus daftarnya kemana? Ya, kita mau share linknya insya Allah di hari apa Mas Admin? Untuk persiapan daftar di hari Senin kita Minggu sudah share link ya. Baik, ditunggu 2 hari lagi kita akan share linknya. Jangan terlewatkan di Instagramnya kita di Sprindakop UKM_Batang dan juga bisa di Cinta Produk Batang. Begitu. Baik, ada yang penting lagi nggak Mas pertanyaannya? Oh iya, baik. Belum tuntas nanti malah banyak coba dituntaskan aja. Dituntaskan saja. Baik, mencarinya banyak ini di iya, situ. pertanyaannya terlalu banyak ini, Terlalu Pak. banyak, ya. Wah, ternyata antusias masyarakat itu luar biasa ya untuk mengenai BPUM ya. Baik, dari Uswatun Hasanah ya, yang kita baca yang di YouTube, itu bagaimana jika pengumpulan lewat pos Pak, apakah diperbolehkan? Ya, mungkin ini yang daerah-daerah jauh ya, daripada mereka mengumpulkan ke sini sendiri, mereka mengumpulkan lewat pos bagaimana, begitu. Kalau terjangkau pos sih boleh-boleh saja. Cuma nanti kan dia tidak bisa menerima tanda terima ini nanti apa? Baik. Kalau kita misalnya kalau dilewatkan apa ya, teman-teman dikumpulkan saja misalnya satu desa 10 km, satu desa misalnya. Kita nanti direkap, bisa saja ke sini daripada berbondong-bondong. Lewat ini juga bisa Pak, kantor pos juga sebetulnya bisa, tidak bertemu kan begitu, intinya kan begitu saja kaitan dengan Covid. Tapi ini mereka kan nanti tidak punya ini apa? Tanda terimanya. Nanti ke BRI-nya susah, nanti BRI tanya, mana sudah mengumpulkan berkasnya mana, begitu kan nanti kesusahan. Baik. Atau nanti dikumpulkan saja bareng-bareng, misalnya dari satu desa berapa orang silahkan ke kantor. Misalnya kok dikumpul satu desa berarti kan ada 200 berapa? 241 desa dan kelurahan, kan lebih mudah. Tidak usah ke sini 50.000 kan. 50.000. Intinya bisa kolektif, namun takutnya kalau lewat pos itu nanti tidak punya tanda terima, begitu ya. Kalau memang masih bisa dijangkau datang langsung ke dinas kita, mungkin bisalah main-main ke dinas ya, ke dinas Sprindakop dan UKM. Teman-teman. Ya, baik, sambil ketemu mas-mas adminnya, begitu ya Pak ya, untuk ya bisa ketemu kita yang ada di sini. Baik, ada lagi Mas pertanyaannya mungkin yang penting untuk dijawab saat ini Mas? Pak izin bertanya, kalau KTP domisili tadi sudah. Oh, domisili tadi sudah dijawab ya sama Pak Subianto ya. Ya, sudah masuk di tabungan BRI. Alhamdulillah 1.200 sudah masuk di tabungan BRI. Ya, apa bisa dicairkan? Apa belum? Apanya? Ya. Oh baik, ini ada yang bertanya ya Pak ya. Kalau yang sudah masuk di rekening BRI saat ini, yang mereka sudah cetak buku rekening itu katanya sudah ada notifikasi, ada dana masuk sekitar 1.200.000, itu sudah bisa dicairkan atau belum Pak? Karena memang masyarakat banyak yang mengeluhkan ke kita, mereka sudah ke BRI namun belum bisa dicairkan saat ini. Niku pripun? Tadi kan sudah dijawab. Oh ya. Tadi kalau harus mengisi ulang, baik. Kan begitu. Nanti diisi ulang dulu datanya karena ya. BRI mesti tanya mana anunya kan gitu nanti, karena ini kan berkas yang kemarin belum tercairkan baru dapat ini kan begitu. Semuanya akan dapat, cuma bisa dicairkan tapi harus mendaftar ulang karena persyaratannya agak berbeda. Baik, berarti intinya harus melengkapi data dulu, kemudian nanti baru BRI bisa mencairkan. Karena ini nanti ada masalah juga di BRI. Oh iya, baik. BRI ini mesti ditolak, belum ada. Oh iya, nanti ditanya belum ada berkasnya, begitu ya Pak yang masuk ya. Baik, Mas Admin yang mana? Yang atas nama siapa Mas? Yang di Instagram ya? Siapa? Rizkiana Mifta 99. Baik, untuk yang kemarin sudah mendapatkan NIB, apakah harus mendaftarkan NIB lagi Kak? Nah, NIB, baik. Perlu. Oh, berarti tidak perlu ya Pak, NIB itu hanya cukup satu kali, ya. Baik, itu NIB itu sekedar info untuk sobat UMKM, tidak perlu daftar NIB lagi, begitu ya Pak? Kecuali usahanya berubah. Oh iya, baik. Kalau nama anunya usahanya masih utuh,
ya NIB bisa berlaku Ya. seumur hidup. Oh, seumur hidup. Wah, luar biasa. Berarti cukup satu kali daftar itu sudah bisa dipakai seterusnya begitu. Kecuali ada perubahan. Kalau ada perubahan usaha. Oh iya. Alamannya beda. Oh iya. Kan harus merubah NIB. Iya, baik. Berarti bisa melakukan perubahannya di Dinas Perizinan. Oh ya, di DPMPTSP atau MPP ya. Warga Batang juga harus tahu bahwa Batang juga ada MPP, Mall Pelayanan Publik. Tapi ya jangan berjubel-jubel. Iya. Subuh wis do mangkat, akhirnya turun ke kantor. Itu kayaknya nanti kan pendaftaran juga sudah masuk bulan Ramadan, Pak. Mungkin mereka habis sahur sudah mulai mengantri mungkin. Dan kalau bisa jangan sampai ya, daftar sendiri juga bisa NIB melalui online. Ya, begitu. Bisa. Baik, ada lagi? Ini ada wilayah Gringsing bisa dibantu oleh Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Akumindo Gringsing. Bisa nanti kolektif begitu ya Pak ya? Boleh. Baik. Boleh. Biar nggak kumpul aja nih. Iya, intinya mengurangi kerumunan ya. Ya, intinya mengurangi kerumunan. Ada lagi Mas Admin yang kira-kira belum dibacakan atau yang belum dijawab untuk pertanyaan-pertanyaannya Mas? Iya, rata-rata hampir sama ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang hampir sama, bisa mengulang tayangan yang siang hari ini saja, begitu Pak, supaya mereka paham. Kalau ada yang kurang paham, bisa tanya ke kita melalui Instagramnya kita ya, bisa di DM saja. Insya Allah kita balas satu persatu. Ya, namun belum. Kalau memang pertanyaannya sudah sering ditanyakan, itu kami biasanya tidak menjawab terus Pak. Kita biasanya juga mengadakan Q&A di Instastory. Jadi ada pertanyaan nanti kita jawab dan mungkin masyarakat bisa menyimak di situ. Kurang lebih biasanya pertanyaannya itu hampir sama. Hampir sama, rata-rata hampir sama. Mungkin ada yang kelewat menyimaknya begitu. Harap maklum. Baik, gitu? Cukup Pak. Terima kasih waktunya untuk Pak Subianto, Kepala Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Batang untuk informasi mengenai BPUM 2021. Untuk masyarakat Batang, tentunya Sobat UMKM harus bersabar. Linknya akan kita share besok di hari Minggu untuk persiapan pendaftaran di hari Senin, begitu ya. Kumpul berkas itu kalau daftar di hari Senin maksimal berarti 2 kali 24 jam dari pendaftaran. Misal daftar Senin, hari Rabunya harus daftar. Kemudian siapkan data ya untuk berkasnya, itu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi NIB dan disertai SKU, kemudian print foto usaha, begitu. Ya, baik. Nanti untuk semua syarat dan link akan kita informasikan di Instagramnya kita, di Instagramnya @disperindakop_UKM_Batang atau juga bisa di Instagramnya Cinta Produk Batang. Akan kita informasikan. Insya Allah setelah ini Pak, siang hari ini langsung kita informasikan mengenai data persyaratannya apa saja supaya masyarakat sudah menyiapkan. Karena mengingat waktu pendaftaran cukup singkat ya Pak, hanya sekitar 10 harian ya. Iya, tanggal 12 April sampai tanggal 23. Itu jika tidak ada perubahan. Kalau mungkin ada perubahan, nanti akan kita informasikan di Instagramnya kita. Baik, cukup begitu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kami undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.